Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Aldiani Tandir Fitrianti, NIM 1011977 dari kelas HKIA angkatan 2019. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari kaidah fikih, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah fikih asasi, yaitu kaidah tentang niat. Kaidah tentang niat adalah yang kaidahnya berbunyi al-umuru bima qasidiha. Di sini intinya kaidah fikih tentang niat posisinya di kaidah pertama. Di Islam, niat memegang peranan penting. Ada 5 qawaid al-khamsah atau kaidah asasi. Ya, mungkin ada ulama yang menganggap atau berpendapat bahwa ada lebih dari 5 al-qawaid al-khamsah, namun umumnya ada 5 al-qawaid al-khamsah. Yang pertama adalah niat, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Niat memegang peranan penting. Yang kedua adalah keyakinan, yang berbunyi al-yaqinu la yazalinu syakki, yang artinya adalah keyakinan tidak boleh dihapus dengan adanya syakki atau adanya rasa keraguan di dalam diri kita. Namun yang ketiga, kesulitan. Yang dimaksud kesulitan di sini adalah dalam menghindari larangan. Mungkin kan larangan selama ini menganggap itu loh nikmat, kenapa kok dilarang? Nah, di sini dijelaskan kesulitan di sini adalah mengenai menghindari larangan yang terlihat nikmat tersebut. Kaidahnya berbunyi masyaqatu taj'alibu taishiro, yang artinya adalah setiap kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Nah, di sini kesulitan kita untuk menghindari larangan tersebut pasti ada kemudahan untuk meninggalkan larangan tersebut. Yang keempat adalah darurat, ketika kita dalam keadaan darurat. Kaidahnya ad-dhararu yuzalu, yang artinya sesuatu yang bersifat darurat atau darar, membahayakan, harus yuzalu, dihilangkan atau diminimalisir, diusahakan untuk dihilangkan. Jika dihilangkan itu memang sulit, maka diminimalisir. Yang kelima, terakhir adalah adat ya, seperti yang di Indonesia kan banyak adat istiadat dan berbeda-beda seperti itu. Adat di sini memiliki peran kebiasaan apa saja yang bisa dijadikan patokan hukum. Fungsinya kaidah fikih yaitu mana adat yang baik untuk dijadikan patokan hukum, mana yang itu tidak seharusnya dijadikan patokan hukum. Kaidahnya adalah al-adatu muhakamatun. Adat bisa menjadi patokan hukum. Langsung saja ke penjelasan niat. Niat itu dasarnya apa? Ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Berarti di sini adalah murninya niat itu menjadi penting. Dari Al-Quran tersebut tadi didukung oleh perkataan Rasul, hadis yang berbunyi innamal a'malu bil niyati wa annamal likulli amri ima nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jika amalan itu baik, niatnya baik, maka mendapat pahala. Tapi
niatnya buruk sebelum kita lakukan pun itu sudah membuatkan dosa. Kedua, surat Al-Bayyinah dan hadis tadi adalah di mana artinya niat itu menjadi posisi penting dalam Islam. Penjelasan kaidahnya, segala perkataan maupun perbuatan semua tergantung pada niatnya. Apakah perkataan tersebut berbuah pahala atau tidak, semua akan kembali kepada niatnya dan tujuan dia berkata dan berbuat. Kita berniat saja belum melakukan itu maka sudah ada pahalanya atau dosanya. Jika niat kita baik maka ada niatnya, ada pahalanya. Jika niat kita jahat walaupun belum dilakukan itu sudah ada buruknya. Yang kedua adalah dengan niat akan terbedakan antara dua orang yang melakukan jenis ibadah yang sama tapi yang berpahala, yang satunya berpahala, yang satunya tidak, atau yang satunya berpahala sedikit, yang satunya berpahala sangat besar. Di sini kembali ke penjelasan tadi bahwasanya kita melakukannya dengan niat. Maksud di sini niat yang tidak mendatangkan pahala adalah seperti kita niatnya itu memang benar-benar ikhlas. Itu adalah kita berpahala, niat yang pahalanya sangat besar. Tapi kita melakukan kebaikan, benar kebaikan. Tapi niatnya kita hanya untuk riya, agar untuk dipuji. Nah, di sini kan sudah niatnya saja sudah salah gitu. Nah, namun jika kita melakukan kebaikan tapi niat kita memang ikhlas, di sini juga kita mendapatkan pahala yang sangat besar itu tadi. Pahala yang dapat ditekankan bahwa berpahala tapi sedikit di sini adalah niat kita memang untuk dipuji, tidak ikhlas sama sekali, pamrih. Yang kedua, yang berpahala tapi sangat besar itu adalah niat kita memang benar-benar ikhlas untuk membantu atau untuk melakukan kebaikan tersebut. Fungsinya di sini ada dua, yaitu tujuannya itu yang satu ikhlas, yang satu syirik. Kembali ke penjelasan yang tadi, yang satu memang benar-benar kita itu membantu mereka itu dengan ikhlas. Yang kedua syirik atau ingin pamrih, ingin hanya mendapatkan pujian saja. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembeda. Pembeda di sini adalah kualitas ibadah. Yang kedua adalah keabsahan ibadah. Nah, dari niat kita bisa melihat sah tidak ibadah dia, atau berkualitas tidak ibadah dia, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan atau yang saya pahami dari penjelasannya tadi adalah kaidah fikih asasi, yaitu niat, kaidah tentang niat yang kemarin dijelaskan pada pertemuan keempat. Ada kurang lebihnya atau ada salah pengertiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika mungkin materi tadi kurang meluas atau itu memang benar-benar kekurangan saya, akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.